Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mirwanda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama proses pembelajaran, saya dibimbing oleh mentor-mentor hebat, yakni Pak Maesa Supar sebagai pengajar praktik dan Ibu Upia Nuraini sebagai fasilitator. Setelah mempelajari, berdiskusi, dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa optimis bahwa ternyata perubahan sekecil apapun yang saya lakukan akan berdampak pada murid. Oleh karena itu, saya semakin semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan kesadaran saya akan pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid, terlebih pada mata pelajaran bahasa Sunda yang saya ampu pada saat ini. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yakni mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini dilatar belakangi oleh mata pelajaran bahasa Sunda adalah mata pelajaran mulok, sehingga tak jarang dipandang sebelah mata oleh murid karena beberapa alasan seperti: pertama, bahasa Sunda tidak perlu dipelajari karena digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kedua, tidak ada korelasi antara bahasa Sunda dengan jenjang karir yang diharapkan oleh murid. Ketiga, sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat mengakomodir minat, bakat, kreativitas, dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Ide atau gagasan tersebut dituangkan dengan melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek pada materi warta bahasa Sunda. Pertama, murid dibagi menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 6 hingga 7 orang. Kedua, murid dibimbing untuk melaksanakan proyek dengan menghasilkan satu tayangan warta atau berita dalam bahasa Sunda. Ketiga, tema yang dapat diangkat adalah tempat wisata, kuliner, dan peristiwa. Keempat, setiap murid memiliki hak untuk memilih peran sebagai penulis naskah, reporter lapangan, reporter studio, narasumber, editor, ataupun kameramen sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kelima, video hasil proyek diunggah ke dalam aplikasi YouTube. Kegiatan perencanaan dilakukan dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat MGMP Bahasa Sunda SMA Negeri 13 Garut, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, sumber belajar, dan LKPD. Saya melaksanakan sintak model pembelajaran berbasis proyek yang meliputi: 1. Menentukan pertanyaan dasar. 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun penjadwalan. 4. Memonitor kemampuan proyek. 5. Penilaian hasil. Dan 6. Evaluasi pengalaman. Tantangan yang dihadapi yakni banyak murid memilih tempat syuting di luar lingkungan sekolah, sehingga pelaksanaannya pun dilakukan di luar jam pelajaran. Adapun solusinya adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan orang tua murid untuk mendapat perizinan. Untuk kelompok yang tidak mendapat izin dari orang tua, maka dibuat kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Bu Nurini sebagai pengajar sejarah di SMA Negeri 13 Garut. Di sini saya melihat praktek pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Mirwanda, yaitu proyek pada materi warta bahasa Sunda, di mana peserta didik diminta untuk praktek langsung menjadi seorang reporter, editor, penulis naskah, dan lain-lain. Nah,
proses pembelajaran yang seperti ini menurut saya adalah proses pembelajaran yang menarik dan juga tentunya memberikan pengalaman yang berharga bagi peserta didik, serta memberikan pengalaman peserta didik untuk bisa menggali potensinya dalam proses pembelajaran, serta melatih peserta didik dalam hal kemampuan linguistik maupun kemampuan dalam menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nashita dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran bahasa Sunda mengenai warta. Yang pertama, saya akan membahas manfaat dari pembelajaran warta. Warta atau berita adalah suatu informasi mengenai sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi, manfaat dari pembelajaran warta ini adalah untuk memberikan informasi ataupun berita kepada masyarakat umum secara faktual dan aktual. Yang kedua, pembelajaran berbasis model proyek seperti ini sangat-sangat seru karena murid bisa secara langsung terjun untuk bertanya kepada narasumber untuk mengetahui faktanya lebih dalam. Selain itu, murid juga bisa belajar secara langsung bagaimana menjadi seorang editor, menjadi seorang reporter, menjadi seorang pembaca berita, dan penulis berita. Yang ketiga, harapan saya untuk pembelajaran berikutnya adalah lebih diperbanyak lagi pembelajaran praktikum seperti ini karena murid mendapatkan pengalaman dan mendapatkan sesuatu pembelajaran yang nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.